Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda semua? Mudah-mudahan Nanda semua sehat-sehat saja. Alhamdulillah, Bunda Santi di sini sehat-sehat juga. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke Nanda, hari ini Bunda akan menyampaikan satu bab terakhir dari bahasa Indonesia, yaitu bab 9. Sebetulnya di bab 9 ini pembahasannya sudah pernah dibahas di bab-bab sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan kalau di bab 9 ini pengulangan dari bab-bab yang sebelumnya. Oke, Anda kan sudah mengerjakan, kemudian sudah pernah Bunda tugaskan juga untuk mengerjakan bab 8 dengan bab 9. Nah, kali ini Bunda akan sedikit mengulang kembali apa yang sudah Nanda pelajari sendiri di rumah. Oke, yang pertama dari sebuah teks dulu. Nanda kemarin kan sudah membaca dan melihat apa yang dibahas di bab 8, yaitu tentang teks non-fiksi, atau kalau di bab sebelumnya disebut dengan teks fiksi. Itu perbedaannya sangat kentara sekali. Kalau teks fiksi itu berarti cerita di dalamnya berupa imajinasi penulis, dalam arti kata berarti bukan kisah nyata. Sedangkan teks fiksi itu adalah teks yang berisikan sebuah kisah nyata atau hasil sebuah penelitian seseorang atau sebuah kelompok. Nah, sudah tahu kan perbedaannya apa? Nah, sekarang di bab 9 khususnya kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Berarti teks yang membahas tentang hasil penelitian seseorang, atau teks ini adalah teks yang nyata. Berbeda dengan bab 8. Oke, di teks non-fiksi ini ada sebuah paragraf. Nah, di dalam paragraf itu Anda masih ingat dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dua hal ini selalu ada dan akan selalu muncul. Anda jangan dilupakan ya. Yang dulu waktu di semester awal, Bunda pernah menyampaikan gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Masih ingat tidak perbedaannya apa? Ya, betul. Kalau gagasan pokok adalah yang terdapat ada kalimat utamanya, ya. Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat penjelas dari sebuah kalimat utama. Nah, jika dalam sebuah paragraf terdapat 4 kalimat, yang satu kalian sudah menemukan kalimat utamanya, berarti sisa 3 kalimat itu, 3 kalimat yang lainnya adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukungnya. Bagaimana Bunda? Saya lupa lagi gagasan pokok itu menentukannya. Bagaimana? Oke, Bunda ingatkan. Untuk gagasan pokok, kalian baca dulu secara keseluruhan teksnya. Setelah itu, kalian teliti, kalian baca lagi diulang-ulang sampai menemukan ada kalimat yang paling penting di antara kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf itu. Karena setiap paragraf akan berbeda-beda gagasan pokoknya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan Nanda masih ingat ya. Kalau memang nanti kalian masih ada yang salah-salah atau masih ada yang keliru, tidak apa-apa. Nanti kalian akan diberikan lagi latihan-latihan soal
untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Begitu kira-kira. Oke Nanda, sekian dari Bunda untuk pembahasan review tentang gagasan pokok atau gagasan pendukung. Dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini terdapat pada sebuah teks, yaitu teks non-fiksi. Karena gagasan pokok dan gagasan pendukung biasanya memang terdapat pada sebuah teks non-fiksi, bukan teks fiksi. Kalau teks fiksi itu cenderungnya tidak membahas gagasan pokok atau gagasan pendukungnya, tapi biasanya mereka hanya menanyakan sebuah amanatnya yang terkandung di dalam cerita tersebut, atau bisa juga menanyakan sebuah tokohnya, kemudian sifat-sifat tokohnya atau karakter tokohnya yang seperti dijelaskan di video yang sebelumnya. Oke. Hey Nanda, itu saja yang ingin Bunda sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Nanda dapat memahami, dapat mengerti apa yang Nanda pelajari di rumah, walaupun tidak dengan Bunda Santi. Mudah-mudahan dengan bantuan orang tua di rumah atau kakak di rumah atau nenek mungkin atau kakeknya di rumah bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas ini. Oke, Nanda mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir dan tidak ada lagi virus-virus atau wabah-wabah penyakit yang membuat kita terpaksa berdiam diri di rumah, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa belajar di kelas dengan umumnya dengan seperti biasanya. Untuk itu kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan dengan doa kita hari ini dapat membuat virus ini pergi. Kemudian saum kita juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran. Gimana? Udah ada yang batal? Mudah-mudahan kan kalian udah menjadi kakak kelas 4 ya. Jadi Bunda harapkan saumnya pun harus full, tamat ya. Oke, kita berdoa dulu ya untuk negeri tercinta kita ini supaya dijauhkan lagi keluarga kita, saudara-saudara kita dijauhkan dari segala penyakit dan dari hal-hal yang mengganggu diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Nanda. Nanda udah ucapkan terima kasih. Sekian dari Bunda Santi hari ini. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.